Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu ini kita masih membahas tentang materi pada lingkaran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan lingkaran. Lalu kemarin kita belajar tentang kedudukan lingkaran. Sekarang kita belajar tentang apa itu garis singgung pada lingkaran. Perhatikan gambar. Dari gambar orang bersepeda, jelas terlihat bahwa jalan yang dilalui sepeda selalu menyinggung roda sepeda, baik depan maupun belakang masing-masing di titik A dan B. Garis di jalan yang dilalui sepeda dapat disebut garis singgung, dan titik bersentuhan antara roda sepeda dan jalan disebut titik singgung. Perhatikan bahwa jari-jari yang melalui titik singgung A dan B selalu tegak lurus dengan jalan. Perhatikan pengertian dari garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Titik tersebut disebut titik singgung. Jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung selalu tegak lurus dengan garis singgung. Persamaan garis singgung PGS dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C, sehingga mencari PGS adalah mencari nilai M dan C dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan persamaan garis singgung tersebut pada persamaan lingkaran, menyusun persamaan kuadrat, lalu menentukan diskriminan dan menentukan nilai dari D sama dengan 0. Di sini ada 3 gambar. Jenis gambar yang pertama adalah garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran, lalu yang kedua itu ada garis singgung yang bergradien M, lalu yang ketiga itu ada garis singgung yang melalui suatu titik di luar lingkaran. Oke, perhatikan persamaan garis singgung melalui pada suatu titik pada lingkaran. Rumus persamaan garis singgung ini dapat dirangkum sebagai berikut. Jelas beda ya anak-anak persamaan lingkaran dengan persamaan garis singgung. Tolong diperhatikan, rumus tersebut hanya dilakukan untuk persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Jika rumus ini digunakan untuk titik di luar lingkaran, maka persamaan garis yang didapat bukan garis singgung tetapi garis polar. Beda lagi ya. Perhatikan contohnya, tentukan persamaan garis singgung pada nilai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8 di titik A min 2,2. Ya. Dia menggunakan rumus yang pertama di persamaan garis singgung, sehingga mendapatkan hasil Y sama dengan X plus 4. Ya, gambarnya sebagai berikut. Nah, garis singgungnya persis ada di sebelah kiri atas. Lalu contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik berabsis min 1 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus min 2Y min 5 sama dengan 0. Dicari dulu persamaan garis singgung yang pertama, lalu persamaan garis singgung yang kedua, sehingga mendapatkan hasil pada gambar yang di sebelah kanan itu. Seperti itu, sehingga gambar itu termasuk garis singgung yang melalui suatu titik di luar lingkaran ya. Yang kedua, persamaan garis singgung bergradien M. Rumus PGS ini digunakan untuk mencari persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui, sejajar atau tegak lurus dengan suatu garis atau unsur lain yang berhubungan dengan gradien. Perhatikan persamaan lingkaran dengan persamaan garis singgung ya, wajib diingat. Ya, perhatikan contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10 yang sejajar dengan garis L. Didefinisikan Y plus 3X sama dengan 6. Ya, dicari dulu dua garis sejajar jika gradiennya sama, lalu mencari persamaan garis singgungnya sehingga mendapatkan gambar sebagai berikut. Ini mencari gradien ya. Lalu yang ketiga, persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Ada beberapa metode atau teknik untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu menggunakan rumus garis singgung bergradien M atau menggunakan persamaan garis polar. Untuk menggunakan rumusnya, rumus persamaan garis singgung lingkaran melalui titik A, X1, Y1 pada lingkaran seperti ini.
Dengan gradien juga seperti ini caranya tuh, yang bawah itu gradien. Ya, itu menggunakan rumusnya ya. Lalu perhatikan contoh 4. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik 7,1. Ya, dicari dulu gradiennya, lalu dicari persamaan garis singgung pertama, garis singgung kedua, sehingga mendapatkan hasil gambar yang di sebelah kanan ya. Itu kenapa dia menggunakan dua garis yang berbeda, itu untuk membedakan mana garis singgung yang satu, mana garis singgung yang kedua. Lalu yang B, menggunakan rumus persamaan garis singgung bergradien M. Teknik ini menggunakan persamaan garis dari dua persamaan. Persamaan satu adalah garis singgung A, X1, Y1, dan persamaan kedua adalah persamaan garis singgung bergradien M. Perhatikan contohnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik 7,1 ya. Itu dia menggunakan gradien. Ya, seperti yang slide sebelumnya yang udah kita lihat rumusnya. Lalu dicari nilai sama seperti tadi, mencari persamaan yang pertama, lalu mencari persamaan yang kedua. Lalu dia di situ menggunakan dua warna pensil untuk membedakan mana persamaan satu dan mana persamaan dua. Lalu yang ketiga nih, yang C, menggunakan persamaan garis polar. Nih dia nih, rumus polar. Teknik ini menggunakan rumus garis polar. Untuk polar dia menggunakan X-nya 2 dan Y-nya 2. Jadi X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat. Rumus ini adalah rumus garis singgung, tetapi jika yang disubstitusikan adalah titik di luar lingkaran PGP. Ini memotong lingkaran di dua titik berbeda. Garis singgung yang dimaksud dapat dicari dengan PGS yang disebut titik atau titik pada lingkaran menggunakan dua titik tersebut, T1 dan T2. Ini contoh yang nomor 5. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik 7,1 ya. Dia menggunakan rumus persamaan polar ya. Dicari dulu menggunakan rumusnya, lalu dia mendapatkan persamaan garis singgung 1 dan persamaan garis singgung 2. Menggunakan teknik polar ya anak-anak, yang contoh nomor 5 ini. Ya, soal tugas, kerjakan soal berkaitan persamaan garis singgung pada LKS halaman 18 bagian B nomor 1 sampai 5. Untuk tugas itu batas pengumpulannya sampai dengan tanggal 13 Februari 2021. Untuk multimedia kalian bisa kumpulkan ke Pak Haikal. Untuk OTKP dan BDP kalian bisa kumpulkan ke Bu Oci, dan untuk jurusan TKJ dan RPL kalian bisa kumpulkan ke Pak Edi. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga materi yang hari ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita sering bisa ketemu, biar lebih enak lagi belajarnya, karena sejujurnya belajar lewat online itu kurang enak ya tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.